Pada tanggal 10 September, di sebuah pagi yang sunyi di kawasan perkebunan liar di Kapuas, Kalimantan Tengah, aroma busuk yang tajam menusuk hidung seorang warga yang kebetulan melintas. Di balik semak belukar yang lebat, samar-samar tampak sesosok tubuh lelaki tergeletak kaku. Kulitnya mulai menghitam, dagingnya perlahan membusuk, menebar bau kematian yang mengerikan ke sekeliling. Wajah sang penemu pucat pasi. Nafasnya tercekat. Tubuhnya gemetar saat menyadari horor yang mengintai di balik rerumputan itu. Tanpa pikir panjang, ia berlari terbirit-birit meninggalkan tempat terkutuk itu, mencari pertolongan dan melaporkan temuan mengerikan tersebut ke pihak kepolisian setempat. Tak lama kemudian, polisi datang. Udara di sekitar lokasi seolah menebal, terasa dingin dan berat. Para petugas memasang garis polisi, membatasi kawasan itu dari siapapun yang ingin mendekat. Di balik tatapan kosong mereka, tersimpan perasaan was-was, sebab di tempat sunyi ini, kematian seolah baru saja meninggalkan jejaknya. Dan kini, misteri busuk itu menuntut untuk diungkap. Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Sriwanto, seorang lelaki parubaya berusia 43 tahun, tinggal bersama istri dan kedua anaknya di sebuah rumah sederhana di Desa Lawangkajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Rumah itu berdiri di pinggir kebun liar, dikelilingi pohon-pohon tua yang seolah menyimpan bisikan kelam dari masa lalu. Di mata sebagian warga desa, Sriwanto dikenal sebagai dukun pengobatan alternatif. Konon, ia mampu menyembuhkan penyakit apapun, dari tubuh yang digerogoti sakit sampai hati yang digerogoti putus asa. Katanya pula, ia bisa membantu siapa saja yang ingin cepat kaya, menemukan jodoh, bahkan mendapatkan anak dari rahim yang lama mandul. Semua lewat cara-cara magis, lewat bisikan gaib yang entah dari mana datangnya. Tapi di balik reputasi itu, beredar cerita suram. Ada yang bilang, Sriwanto bukan sekadar dukun pengobatan, tapi juga penipu licik. Ia memperdaya orang-orang desa yang terjebak dalam keputusasaan, menguras uang dan harta mereka dengan janji kosong dan mantra murahan. Beberapa warga bahkan bersumpah pernah melihatnya di tengah malam, berjalan sendirian ke hutan dengan bungkusan aneh di tangannya, entah hewan, entah sesuatu yang lebih mengerikan. Saat siang hari, untuk menutupi wajah kelamnya, Sriwanto bekerja sebagai kuli bangunan dan penggarap kebun. Tapi semua tahu, kedua pekerjaan itu cuma kedok. Nafkah utamanya datang dari kebohongan, dari harapan manusia-manusia rapuh yang digenggamnya erat, sampai mereka hancur. Sepasang suami istri muda, Irfan dan Miska, tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Segita, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pernikahan mereka baru terjalin sejak tahun 2020. Sebuah ikatan yang mengundang bisik-bisik lirih dari warga sekitar. Irfan saat itu baru berusia 24 tahun, sementara Miska 16 tahun. Hari-hari mereka diwarnai kesederhanaan. Irfan tak punya pekerjaan tetap, hanya buruh serabutan yang menggantungkan nasib pada belas kasihan orang lain. Sementara Miska, gadis muda yang terlalu cepat dipaksa menjadi istri, belajar merangkai mimpi tentang keluarga kecil bahagia. Meski serba terbatas, rumah tangga mereka terbilang rukun. Senyum Miska kerap menyambut Irfan di pintu rumah reot mereka, penuh harapan akan hadirnya buah hati yang bisa melengkapi kebahagiaan itu. Namun, harapan itu pelan-pelan berubah jadi kegelisahan yang membusuk dalam dada. 3 tahun telah berlalu, perut Miska tetap kosong. Tak ada tanda kehidupan baru di rahimnya. Tidak ada kabar gembira yang ditunggu-tunggu. Mereka sudah mencoba berbagai cara. Ramuan dari pasar, saran dari bidan desa, bahkan berdoa setiap malam dengan wajah tertunduk lesu. Semuanya sia-sia. Dan rasa putus asa itu semakin menusuk ketika orang tua Miska ikut gelisah, terutama sang ayah, yang begitu menginginkan cucu pertama. Dalam kegelisahan itu, sang bapak menyodorkan sebuah jalan-jalan yang samar dan berbau gaib. Ada kenalan bapak orang pintar, katanya pelan suatu malam. Namanya Sriwanto, dukun sakti dari Desa Lawangkajang. Konon, bisa membantu siapapun yang ingin dapat momongan.
Bisa bikin segala keinginan terwujud, asal mau nurut sama syaratnya. Tak ada keraguan di benak Irfan dan Miska. Putus asa telah menutup logika mereka. Mereka setuju begitu saja, berharap keajaiban akan datang dari tangan dukun itu. Tak peduli harga apapun yang harus dibayar. Pada suatu sore di bulan Juli 2023, di bawah langit kelabu yang menggantung rendah di atas desa Lawang Kajang, Bapak Miska menggiring Irfan dan Miska menuju sebuah rumah tua di pinggir kebun. Aroma kemenyan samar menyeruak dari balik celah-celah dinding, seolah menyambut tamu-tamu yang datang dengan hati penuh harap. Di dalam, Irfan dan Miska menyampaikan keinginan mereka. Mereka ingin seorang anak, buah hati yang telah mereka tunggu selama 3 tahun penuh kekecewaan. Sriwanto mendengarkan dalam diam, wajahnya datar, matanya sayu bagai menembus isi dada mereka. Lalu, dengan suara rendah, ia menyanggupi permintaan itu. Tak hanya anak, bisiknya serak. Kalian pun bisa kaya. Hidup kalian akan berubah. Tapi, semua ada syaratnya. Irfan tersentak. Kata, kaya, menyusup ke pikirannya, membakar keinginannya untuk lepas dari nasib sebagai buruh serabutan. Dengan penuh semangat ia menyatakan keinginannya. Ingin menjadi orang berada, ingin hidup berkecukupan. Sriwanto mengangguk pelan. Datang lagi 2 minggu dari sekarang, katanya pelan, kalian berdua saja. Tak boleh ada yang ikut. Ritualnya hanya bisa dilakukan dalam sepi. Ia menyebutkan daftar syarat yang harus mereka bawa. Uang sesaji, bunga setaman yang harum, kemenyan yang dibakar, minyak wangi khusus yang hanya bisa didapat di pasar gelap desa seberang, selembar kain mori hitam dan terakhir, telur ayam kampung, yang katanya melambangkan roh baru yang hendak dipanggil. Jangan lupa satu pun, tegas Sriwanto, kalau kalian sungguh ingin hasil, semua harus lengkap. Setelah itu, Irfan dan Miska pun pamit pulang, membawa serta beban harapan dan kecemasan yang menyesakkan dada. Irfan dan Miska menjalani hari-hari mereka dengan semangat baru. Di benak mereka, terbit harapan, jalan keluar dari jerat kemiskinan dan kekecewaan yang lama menghantui pernikahan mereka. Mimpi tentang seorang anak mungil yang memanggil mereka, ayah, dan ibu, kini terasa makin nyata, dibarengi bayangan hidup berkecukupan. Mereka mulai merancang masa depan itu dengan keyakinan penuh, terlalu penuh. Tak mereka sadari, di balik senyum tipis Sriwanto, tersembunyi niat busuk yang jauh dari suci. Ritual yang dijanjikan bukan demi menolong, melainkan demi memuaskan hasrat gelap sang dukun. Semua syarat aneh itu hanyalah tipu daya licik untuk membuka jalan menuju rencana jahat yang telah ia susun. 2 minggu kemudian, tepat seperti yang dijanjikan, Irfan dan Miska kembali ke rumah Sriwanto. Sore itu langit mendung, angin dingin menyelinap di antara pepohonan tua. Mereka datang berdua, membawa semua syarat ritual. Semua lengkap. Tak ada curiga di wajah mereka. Hanya harap, hanya percaya. Sesampainya di rumah Sriwanto, suasana terasa ganjil. Rumah itu sepi, hanya ada Sriwanto sendiri di dalam, menyambut mereka dengan senyum tipis yang sulit ditebak. Setelah mempersilakan Irfan dan Miska duduk di ruangan tengah yang remang-remang, Sriwanto pun mulai berbicara tentang rencana ritualnya. Suaranya pelan, terukur, seperti mengulur waktu. Namun di tengah penjelasan itu, tiba-tiba Sriwanto, dengan tatapan menyala aneh, memandang lekat tubuh Miska. Sorot matanya liar, menyapu setiap lekuk kemolekan tubuh perempuan muda itu. Tubuh yang masih ranum, kulit yang halus terawat, wajah lugu penuh harap. Lalu dari bibirnya meluncur syarat tambahan yang membuat darah Irfan dan Miska seolah berhenti mengalir. Syarat terkutuk yang tak pernah mereka duga. Supaya ritual ini berhasil sempurna, Miska harus melakukan hubungan badan, bersetubuh denganku, dan di depan suaminya sendiri. Ucapnya pelan, matanya menatap tajam ke arah pasangan muda itu. Seketika wajah Irfan menegang. Miska memeluk tangannya sendiri, gelisah. Keduanya saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Irfan pun bertanya pelan, ragu, apa nggak bisa diganti syaratnya?
Kan kita udah bawa semua yang diminta. Tapi Sriwanto menggeleng tegas, wajahnya mengeras. Tidak bisa. Ini syarat utamanya, syarat paling penting. Kalau mau anak, kalau mau kaya, ritual ini harus membuka lubang kemaluan istrimu. Energi tubuhnya harus dibangkitkan. Kalau tidak, semuanya gagal. Percuma kalian datang sejauh ini. Lalu ia menambahkan, menekan hati keduanya dengan kata-kata manis penuh racun. Ia menjanjikan keberhasilan mutlak, anak yang sehat, kekayaan yang datang berlimpah. Janji yang menggiurkan telinga orang-orang yang terjebak putus asa. Entah bagaimana, entah karena bujuk rayu licik Sriwanto, atau karena harapan yang sudah terlanjur menyesakkan dada, Irfan dan Miska pun perlahan luluh. Rasa malu dan ragu terkikis oleh keinginan yang sudah membuncah terlalu lama. Mereka setuju. Sriwanto hanya tersenyum samar. Senyum miring penuh makna gelap yang tak mampu ditangkap oleh pasangan muda itu. Tanpa banyak bicara, sang dukun mengajak mereka melangkah menuju sebuah kamar di bagian belakang rumahnya. Sesampainya di kamar itu, hawa ruang terasa berat. Di pojok ruangan, kemenyan menyala, asapnya melingkar-lingkar hitam seperti ular kecil yang hendak melilit tubuh siapapun yang masuk. Disinilah Sriwanto memulai ritual kotornya. Ia memerintahkan Miska berdiri di tengah ruangan dan melepaskan seluruh pakaiannya di atas kain mori putih yang dibentangkan di lantai. Irfan diminta duduk di sudut kamar, dipaksa menjadi saksi dari tahapan awal ritual ini. Tatapan matanya kosong, giginya bergemeletuk menahan perasaan hancur dan jijik yang menggulung di dalam dadanya. Semua demi anak, demi rejeki, jangan goyah. Bisik Sriwanto pelan, seolah menabur mantra di udara yang semakin berat. Miska, dengan tangan gemetar, mengikuti perintah dukun itu. Tubuhnya digerayangi dan bergerak mengikuti arahan Sriwanto, gerakan-gerakan yang disebut pemanggil roh kesuburan. Tapi jelas lebih mirip gerakan tak pantas yang hanya melukai martabatnya sebagai istri, sebagai manusia. Setiap gerakan membuat air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia mencuri pandang ke Irfan, suaminya, yang hanya bisa duduk terdiam, mulutnya terkunci bisu oleh rasa malu, marah, dan perasaan tak berdaya. Sriwanto menyetubuhi Miska sambil melantunkan doa-doa aneh dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Ia sesekali menyentuh payudaranya, punggungnya, dengan jari-jari kurus dingin seperti cakar makhluk gaib. Ia menaburkan bunga setaman ke atas tubuh Miska, mengusapkan minyak harum ke lehernya, dan menyalakan dupa tepat di dekat kakinya. Asapnya semakin menebal, menyamarkan pandangan ruangan, membuat segalanya seperti mimpi buruk yang nyata. Agar roh kekayaan datang, agar roh kesuburan bangkit, tubuh wanita harus dibangunkan, energi harus dibebaskan. Bisik Sriwanto lirih, matanya menyala penuh nafsu birahi atas ritual busuknya sendiri. Setiap detik di kamar itu terasa seperti siksaan abadi bagi Irfan. Hatinya terkoyak melihat istrinya menjadi alat dalam permainan ritual sesat ini. Tapi lidahnya keluh, raganya terpaku. Ia terjebak oleh harapan palsu yang telah ditanamkan sang dukun ke dalam pikirannya. Ritual berlangsung lama, diiringi gumaman mantra dan gerakan naik turun Sriwanto yang makin berani menyentuh batas-batas tubuh Miska. Ruangan seolah membeku, waktu seperti berhenti, menyaksikan kehinaan yang dipertontonkan di altar sesat sang dukun. Dan saat semua selesai, ketika Sriwanto berhenti, tersenyum puas dalam kabut dupa yang menyelimuti kamar itu, jiwa Irfan dan Miska telah koyak. Mereka berdiri kaku di tengah ruangan, mata kosong, dada hampa, tak sadar bahwa malam ini mereka telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa kembali. Setelah ritual terkutuk itu usai, Irfan dan Miska meninggalkan rumah Sriwanto dengan langkah gontai, seperti mayat hidup yang kehilangan jiwa. Tak sepatah kata pun terucap sepanjang jalan pulang, hanya tatapan kosong menembus gerimis sore. Di dada mereka, rasa malu, jijik, dan bersalah berdesakan, tapi ditekan dalam-dalam, digantikan harapan rapuh yang terus dihembuskan janji manis sang dukun. Sebentar lagi mereka akan punya anak dan kekayaan. Sesampainya di rumah desa Segita, suasana berubah muram.
Meski hati gelisah, mereka mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Setiap malam berdoa, tiap pagi berharap tanda, kehamilan atau rezeki. Tapi waktu berlalu, beberapa bulan setelah ritual terkutuk itu, kabar yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya datang. Miska mulai merasa mual di pagi hari, tubuhnya lemas, tanda-tanda awal kehamilan yang tak bisa disangkal. Saat mereka memeriksakan diri ke bidan desa, hasilnya pun jelas, Miska hamil. Berita itu meledak seperti sinar dalam gelap di rumah mereka yang lama diliputi cemas. Irfan dan Miska tertawa bahagia, seolah semua beban dan keraguan yang pernah menghitam di dada mereka terhapus begitu saja. Mereka yakin, benar-benar yakin, bahwa inilah hasil dari kesaktian Sriwanto. Bahwa ritual busuk itu memang berhasil. Hari demi hari mereka lewati sambil menunggu kabar lain. Datangnya kekayaan seperti yang dijanjikan sang dukun licik. Tapi 2 bulan berlalu, dan tak ada apa-apa. Tidak ada emas, tidak ada ladang luas, tidak ada rejeki misterius. Yang ada hanyalah kemiskinan yang masih menggantung di dinding rumah mereka, sama seperti sebelumnya. Kekecewaan mulai membakar hati Irfan. Amarah pun tumbuh pelan-pelan di benaknya, menggerogoti sisa-sisa keyakinan yang tersisa. Sampai akhirnya, Irfan mengangkat ponselnya, menghubungi Sriwanto. "Pak, mana janji sampean? Anak udah di perut istri saya. Lah kekayaan, kok nggak ada apa-apa?" Suaranya berat, menahan emosi. Di ujung sana, Sriwanto menjawab tenang, berbohong lagi dengan mudahnya. "Sabar, sabar. Proses ini nggak bisa cepat. Ritual masih berjalan, tunggu saja. Nanti juga ada hasilnya." Irfan, meski dongkol, mengalah. Ia menunggu sebulan lagi, tapi hasilnya tetap nihil. Kemarahan Irfan akhirnya meledak. Ia menghubungi Sriwanto lagi, kini dengan nada tinggi, penuh ancaman. "Jangan main-main. Kalau kamu bohong, saya datangi rumahmu. Jangan lari dari tanggung jawabmu." Sriwanto terdiam lama di ujung telepon. Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Ini di luar rencana. Ia hanya ingin menikmati istri orang di balik topeng dukun sakti. Ia tak pernah berniat menepati janji kekayaan. Karena memang tak ada kekuatan apapun di tangannya, selain tipu daya. Dan kini, ancaman Irfan membuatnya gelisah, panik, ketakutan. Ia tahu, masalah ini tak akan selesai begitu saja. Irfan mulai keras kepala, makin berani. Bisa-bisa ia dibongkar ke warga, bisa-bisa rahasianya terbongkar ke semua orang. Tidak bisa dibiarkan. Malam itu, pikiran gelap pun mulai menyusup ke benaknya. Suara-suara dari dalam kepalanya berbisik, "Bunuh saja, hapus jejak, selesaikan semua sebelum terlambat." Akhirnya, tanggal 6 September 2023, saat Irfan kembali menghubunginya dan mengajak bertemu langsung untuk menyelesaikan masalah di Jalan Lintas Palangkaraya Buntok, Kecamatan Timpah, Sriwanto menyetujui tanpa ragu. Tapi di balik persetujuan itu, ia telah mengambil keputusan mengerikan. Sebelum berangkat, ia membuka lemari tua di kamarnya, mengambil sebuah mandau, senjata tradisional khas Kalimantan yang tajam dan haus darah. Hari itu, ia telah bertekad. Irfan tidak boleh pulang hidup-hidup, Irfan harus dibungkam selamanya. Hari itu, langit di ruas Jalan Lintas Palangkaraya Buntok tampak muram. Mendung menggantung seperti firasat buruk yang menyesakkan dada. Sriwanto tiba lebih dulu di titik sepi itu, sendiri, di atas motornya. Di balik jaket lusuhnya, tersembunyi bilah mandau tajam berkilat. Tak lama, Irfan dan Miska menyusul dengan motor butut mereka. Wajah Irfan tampak merah padam, matanya menyala oleh kemarahan yang sudah lama dipendam. Begitu motor Irfan berhenti, lelaki muda itu langsung melompat turun, menghampiri Sriwanto penuh amarah. "Mana janjinya? Mana kekayaan itu? Kau penipu, dukun palsu!" Hardiknya, tangannya mengepal siap meledak. Debat sengit pun pecah di antara keduanya. Suara bentakan mereka memecah sunyi jalan yang sepi,
menggema liar di tengah hutan. Sriwanto membalas makian itu, lidahnya yang busuk masih mencoba bertahan, menyulut api pertengkaran makin membara. Adu mulut itu hampir berujung bentrokan fisik. Irfan maju, mengangkat tangan. Tapi sebelum sempat melayangkan pukulan, Miska yang cemas melangkah tergesa dari motornya, berusaha melerai keduanya. "Sudah, cukup. Jangan berkelahi di sini," teriaknya panik. Namun justru saat itulah neraka terbuka dalam sekejap, amarah gelap Sriwanto meledak. Ia melayangkan pukulan keras ke kepala Miska, membuat ibu muda itu terhuyung dan ambruk ke tanah, pingsan tak sadarkan diri. Irfan terperangah. "Bajingan kau!" teriaknya, berusaha menyerang balik. Tapi semuanya terlambat. Sriwanto dengan gerakan kilat menarik Mandau dari balik jaketnya. Mata bilah itu berkilat seperti iblis yang terlepas dari neraka. Tanpa ragu, tebasan pertama menghantam tubuh Irfan. Darah muncrat liar, membasahi tanah kering. Irfan terjerembab, masih berusaha bangkit, tapi tebasan kedua, ketiga, keempat menyusul, membabat daging, menghancurkan harapan. Irfan terkulai, tubuhnya kejang sebentar, lalu diam. Selamanya, sunyi menelan segalanya. Hanya desiran angin dan aroma besi darah memenuhi udara. Sriwanto menyeret tubuh Irfan sejauh 500 meter ke dalam kebun miliknya. Di sana, di balik semak belukar yang rimbun, ia melemparkan tubuh lemas itu, menutupinya dengan daun-daun dan ranting. Bau kematian mulai menyebar di antara pepohonan. Tapi kegilaan Sriwanto belum selesai. Ia kembali ke pinggir jalan, ke tubuh Miska yang masih terbaring tak sadarkan diri. Ditariknya gadis itu ke dalam hutan, menyusuri jalur sempit menuju rawa di jantung perkebunan. Niat gelap, birahi setan di dalam dadanya berbisik-bisik ke telinganya. Ia melucuti pakaian bawah Miska dengan perlahan, membuka selengkangan pahanya dan mulai memperkosanya. Namun saat Sriwanto menindih tubuh lemah Miska, mata gadis itu tiba-tiba terbuka lebar. Pandangan ketakutan menatap wajah iblis di hadapannya. "Apa yang kau lakukan? Lepas! Aku akan laporkan kau ke polisi," teriaknya dengan suara parau, berusaha mendorong Sriwanto sekuat tenaga. Tapi yang ada hanya tawa dingin. Tanpa belas kasihan, Sriwanto menghantam kepala Miska dengan balok kayu berkali-kali. Suara benda tumpul bertemu tengkorak menggema mengerikan di dalam gelap hutan. Sampai akhirnya tubuh Miska tak bergerak lagi, diam, dingin, mati. Setelah memastikan Miska tak bernyawa, ia menyeret tubuh itu ke rawa-rawa dalam hutan, tak jauh dari tempat ia membuang Irfan. Lumpur hitam menelan tubuh mungil itu perlahan, menyimpan rahasia busuk di dasar tanah. Setelah semuanya selesai, Sriwanto berdiri. Nafasnya berat, bajunya berlumur darah. Di wajahnya terukir senyum getir puas sekaligus takut. Dunia seolah menahan nafas, menyaksikan dosa besar malam itu. Lalu, tanpa menoleh lagi, Sriwanto kembali ke motornya. Menyalakan mesin, melaju dalam gelap, meninggalkan dua nyawa muda yang telah ia lenyapkan tanpa ampun. Sriwanto pulang tergesa-gesa, napasnya berat, keringat dingin membasahi pelipisnya meski malam begitu dingin. Tanpa banyak bicara, ia langsung membangunkan istrinya yang terkejut melihat suaminya pulang dalam keadaan berantakan. "Kita harus pergi, sekarang juga." Tak ada penjelasan, tak ada tanya. Dalam kebingungan dan ketakutan, istri dan kedua anaknya menuruti perintah gelap itu. Sriwanto membawa keluarganya kabur, menembus malam gelap menuju rumah saudaranya yang terletak di Kecamatan Jekan Raya, wilayah Palangkaraya, berharap bisa menghilang. Semua dilakukan diam-diam, licin dan penuh perhitungan. Keesokan harinya, 7 September 2023, Desa Segita diguncang kecemasan. Irfan dan Miska tak kunjung pulang sejak kemarin sore. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada tanda. Keluarga mereka gelisah. Sore itu, orang tua Miska cemas bukan main, karena anak mereka belum pernah menghilang selama ini. Tetangga mulai berkumpul, bisik-bisik resah menyebar.
Suasana desa yang biasa tenang kini penuh tanya. Kemana Irfan dan Miska? Pihak keluarga pun menggerakkan warga untuk melakukan pencarian ke hutan sekitar, ke jalan lintas, hingga ke rumah-rumah kosong. Tapi nihil. Tak ada jejak. Di tengah kepanikan itu, satu nama mencuat di benak mereka. Sriwanto. Ya, Sriwanto si dukun. Orang tua Miska langsung teringat, bukankah Irfan dan Miska terakhir bicara soal ritual aneh itu? Bukankah mereka ada masalah dengan si dukun sialan itu? Dan, bukankah aneh, rumah Sriwanto kini kosong? Tak ada satupun penghuninya. Padahal kemarin masih di sana. Curiga makin menguat. Ketakutan makin nyata. Akhirnya sore itu juga, keluarga Miska mendatangi Polsek Tampa, melaporkan hilangnya Irfan dan Miska secara resmi. Laporan itu disertai kecurigaan kuat. Sriwanto, dukun kampung itu, pasti terlibat, dia menghilang bersamaan, ada yang disembunyikan. Pihak kepolisian langsung bereaksi. Petugas dikerahkan untuk menyisir area sekitar rumah Sriwanto. Mereka menggeledah, tapi rumah itu sudah kosong, sunyi, seperti ditinggal dalam tergesa. Barang-barang berantakan. Seolah ada seseorang yang kabur dalam kepanikan malam. Namun, tak ada jejak pasti. Pencarian awal buntu, tubuh Irfan dan Miska tak ditemukan. Tak ada saksi mata. Tak ada bekas pertarungan. Seperti yang sudah kita saksikan di awal cerita video ini, pagi sunyi, 10 September, di kawasan perkebunan liar Kapuas, Kalimantan Tengah, 3 hari setelah pembunuhan, aroma busuk menusuk hidung seorang warga yang melintas. Di balik semak lebat, terbujur sosok lelaki membusuk, kulit menghitam, daging merekah, menebar bau kematian yang mengerikan. Warga itu pucat, gemetar, lalu lari terbirit-birit mencari pertolongan. Polisi datang tak lama kemudian. Garis kuning dipasang, membatasi area terkutuk itu. Kematian baru saja meninggalkan jejak kelam yang menuntut untuk diungkap. Tubuh lelaki yang belum teridentifikasi itu dibaringkan di ruang mayat RSUD Doris Silvanus, Palangkaraya, dalam kondisi mengerikan, penuh luka tebasan, darah kering menghitam di setiap sisi tubuhnya. Aroma kematian yang menusuk membuat petugas medis pun nyaris menahan mual saat mengatur posisinya untuk keperluan otopsi. Berita temuan mayat ini cepat menyebar, dan pihak kepolisian pun segera menghubungi keluarga Irfan dan Miska. Dengan wajah pucat, mereka datang ke rumah sakit berharap keajaiban, berharap jasad itu bukan Irfan. Tapi takdir berkata lain. Begitu kain penutup dibuka, tangisan histeris pun pecah. Itu benar Irfan, tubuh lelaki muda itu terbujur kaku, dingin, penuh luka sadis yang tak bisa lagi disembunyikan oleh waktu. Ibunya meraung, pingsan di tempat. Ayahnya terdiam kosong menatap tubuh anaknya yang kini hanya tinggal raga tanpa nyawa. Suasana ruang forensik itu berubah menjadi lautan air mata dan derita. Namun di balik duka itu, kegelisahan lebih besar menghantui. Di mana Miska? Kenapa dia belum ditemukan? Apakah nasibnya lebih buruk? Polisi bergerak cepat. Tim pencarian diperbesar, menyisir kembali wilayah hutan dan rawa tempat ditemukannya jasad Irfan. Mereka tahu, semakin lama, jejak akan lenyap, bukti akan hancur, bau kematian akan mengundang binatang buas. Karena kasus ini jelas lebih dari sekadar hilang orang biasa, kepolisian melimpahkan penyelidikan ke Polres Kapuas untuk penanganan intensif. Di sisi lain, kecurigaan keluarga makin menguat. Ini pasti ulah Sriwanto. Keluarga, ditemani aparat, mendatangi rumah Sriwanto. Namun seperti neraka yang ditinggal iblisnya, rumah itu sunyi, kosong, berdebu. Tak ada kehidupan, tak ada jawaban. Hanya bau sisa dupa dan ruangan ritual yang menyisakan aura kelam. Polisi memperluas pencarian. Tak butuh waktu lama, mereka mendapat kabar, Sriwanto terdeteksi di Palangkaraya, bersembunyi di rumah saudaranya di Jekan Raya. Tim khusus pun bergerak malam itu juga. Rumah itu dikepung, pintunya digedor keras, dan di sanalah Sriwanto tertangkap. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Di sudut ruangan,
Istri dan dua anaknya memeluk ketakutan. Mereka tahu malam ini iblis keluarga mereka jatuh. Tanpa perlawanan, Sriwanto digiring ke Polres Kapuas. Di ruang interogasi dingin, kebenaran dipaksa keluar dari mulut busuknya dan akhirnya, semua topengnya jatuh. Dengan wajah tertunduk, Sriwanto mengakui segalanya. Ia membunuh Irfan karena dihina, dipanggil dukun palsu. Karena kesaktiannya memang cuma dusta. Karena tujuannya dari awal hanya satu, menodai Miska. Ritual, kaya, itu semua bohong. Semua cuma kedok untuk memuaskan syahwat iblisnya. Miska pun diakuinya telah dibunuh, mayatnya dibuang tak jauh dari tempat Irfan ditemukan. Polisi langsung menyeret Sriwanto untuk menunjukkan lokasinya. Malam itu di tengah pekat hutan, dengan obor menyala, tubuh Miska akhirnya ditemukan. Terkapar tak bernyawa di dekat rawa, tubuhnya membusuk pelan. Bekas luka di kepalanya menjelaskan semua penderitaan terakhirnya. Tangis aparat pun pecah. Betapa keji kematian itu. Tubuh Miska dibawa ke rumah sakit, sedangkan Sriwanto kembali dikunci di sel besi Polres Kapuas. Tak ada jalan keluar. Di ruang pemeriksaan, Sriwanto terus bicara. Ia mengaku semua. Kesaktiannya kosong, hanya trik kotor tukang tipu. Motifnya murni nafsu binatang. Polisi pun mulai resah. Kalau begini, berapa banyak korban yang belum diketahui? Jangan-jangan, di balik wajah palsunya, Sriwanto sudah mengorbankan nyawa orang lain. Jangan-jangan ada anak gadis lain dan ibu rumah tangga yang pernah menjadi mangsa ritual iblisnya. Karena itulah polisi mengeluarkan imbauan resmi untuk warga Kabupaten Kapuas dan sekitarnya. Siapapun yang kehilangan keluarga, siapapun yang merasa pernah menjadi korban ritual cabul Sriwanto, segera melapor. Sementara itu, kabar tentang dosa Sriwanto menyebar cepat ke desanya. Warga meledak dalam amarah. Malam itu juga, massa menggeruduk rumah Sriwanto. Mereka membawa kayu, batu, bahkan bensin. Rumah itu dilempari, dijebol, dihancurkan. Jeritan kemarahan membelah malam. Mereka melampiaskan dendam, menghancurkan sarang setan itu sampai rata. Bagi mereka, Sriwanto tak pantas kembali, tak pantas menginjak tanah mereka lagi. Kini, setelah semua kebusukan itu terkuak, Sriwanto resmi menyandang status sebagai tersangka utama pembunuhan berencana. Tak ada lagi ruang untuk berkelit. Tak ada lagi kesempatan untuk lari dari keadilan. Polisi menjeratnya dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, pembunuhan berencana, sebuah pasal berat yang membawa ancaman paling mengerikan di dalam sistem hukum. Hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Tatkala surat penahanan dibacakan di depannya, wajah Sriwanto pucat pasi. Aura kematian seolah sudah menggantung di atas kepalanya. Dada busuknya berdebar keras, seakan membisikkan bayangan tali gantung yang menantinya di ujung perjalanan. Di ruang pemeriksaan, petugas menatapnya dingin. Tak ada simpati, tak ada belas kasihan bagi manusia serendah dirinya. Yang ada hanyalah kertas-kertas dakwaan yang mencatat segala nista dan kehinaan yang ia perbuat. Pembunuhan berencana, pemerkosaan, penodaan ritual, semuanya terukir jelas di sana. Sementara itu, di luar sana, keluarga korban menuntut keadilan paling keras. Mereka tak mau Sriwanto hanya di penjara. Tidak cukup sekadar mengurung tubuhnya. Mereka ingin lebih, ingin kematian yang setimpal. Hukuman mati, darah harus dibayar dengan darah. Setiap perbuatan buruk yang dilakukan manusia, cepat atau lambat pasti akan kembali kepadanya. Tidak ada kejahatan yang bisa disembunyikan selamanya. Sebab, Tuhan Maha melihat setiap langkah hambanya, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kisah ini mengingatkan bahwa mencari kekayaan atau keturunan lewat jalan dukun adalah kesalahan besar. Rezeki, keturunan, dan takdir sepenuhnya dalam kuasa Tuhan, tak bisa diubah makhluk manapun tanpa izinnya. Dukun hanyalah penipu yang memanfaatkan kelemahan iman, mempermainkan harapan demi kepentingan diri. Jalan ini berujung pada kehancuran, penderitaan, bahkan kematian sia-sia, seperti yang dialami Irfan dan Miska.
Manusia harus menggantungkan harapan hanya kepada Tuhan, lewat doa, usaha halal, dan kesabaran. Godaan dunia bisa membutakan hati, mengaburkan batas halal dan haram, tapi pada akhirnya, semua kesalahan pasti terungkap. Kejahatan takkan pernah membawa kebaikan. Kisah ini juga menyadarkan kita tentang pentingnya menjaga akhlak, harga diri, dan kehormatan diri maupun keluarga. Jangan pernah tergoda oleh janji manis yang mengandung keburukan di baliknya. Karena nafsu dunia hanya membawa kesengsaraan yang panjang, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kisah kelam ini menjadi pelajaran untuk selalu berjalan di jalan kebenaran, memperkuat iman, menjauhi syirik, dan percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi hanya dengan kehendak Tuhan semata.